Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini diambil dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita bersama-sama menanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama untuk mengakui segala dosa dan kekurangan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Sorgawi, kami datang kepadamu, kami mengakui akan segala kekurangan dan dosa kami. Seringkali dalam hidup yang kami jalani, seharusnya kami tetap memiliki iman yang teguh meskipun berbagai macam godaan harus menghadang kami. Tetapi biarlah itu menjadi satu ujian bagi kami, dan seringkali kami jatuh. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memampukan kami menghadapi situasi sesulit sekarang ini, kami tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Engkau. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama kita nyatakan melalui pujian dari Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 3, suaramu kudengar. Supaya ku di Golgota
Siapapun yang mau datang kepada Tuhan mengakui dosanya, maka Dia berkenan untuk menyucikan dosa dan kesalahannya. Sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus pasal pertama ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati pikiran kita datang kepada Tuhan di dalam doa, mempersiapkan menerima sapaan Tuhan. Allah pemelihara hidup kami, saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami melalui pembacaan Injil yang hendak kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami, terlebih melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69. Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku dan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata,
Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita mungkin pernah mendengar satu ungkapan bahwa hidup itu adalah pilihan. Orang dapat memilih berdasarkan apa yang diyakini benar, sehingga dia memilih A atau B. Tetapi tidak sedikit orang yang kemudian memilih hanya berdasarkan pada kebanyakan orang memilih apa, lalu kemudian dia mengikutinya. Berkait dengan posisi hidup, terkait dengan keberadaan kita dengan Sang Pencipta kita, dengan Tuhan kita. Mengikut Yesus itu juga menjadi satu pilihan. Mengikut atau tidak mengikut itu menjadi satu pilihan. Apakah boleh orang menyatakan tidak mengikut? Yesus tidak pernah memaksa. Kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah katekisasi pasti mengalami bahwa ketika akan sidi atau baptis dewasa, seringkali ditekankan bahwa mengikut Yesus itu menjadi sebuah pilihan. Dan ketika memilih maka ada konsekuensi yang harus diterimanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini memberikan pengajaran kepada kita bagaimana orang banyak yang pada waktu itu berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus, untuk mendengarkan apa yang menjadi pengajarannya, untuk melihat karya-karya yang dilakukan Yesus. Sebagaimana pengajaran tentang roti hidup beberapa minggu yang lalu. Ternyata sekalipun mereka sudah mendengar pengajaran Yesus, bahkan melihat karya-karya Yesus, tetapi banyak yang tidak bisa mengungkap tentang misteri keilahian Yesus melalui pengajarannya. Itu sebabnya tidak sedikit orang lalu kemudian memilih untuk mengundurkan diri, untuk
untuk tidak mengikut Dia. Dan tentu saja pilihan untuk tidak mengikut Yesus itu didasarkan pada apa yang mereka pahami. Mereka merasa bahwa apa yang diajarkan Yesus itu tidak cocok dengan diri mereka. Bahkan dikatakan di dalam bacaan kita keras. Karena keras maka mereka tidak sanggup untuk mendengarkan, apalagi menerima. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika Yesus tahu bahwa orang banyak tadi kemudian memilih untuk meninggalkan Yesus, untuk tidak lagi mengikut Yesus? Apa respon Yesus terhadap sikap orang banyak yang tidak memilih untuk mengikutinya? Dia tidak pernah memaksa, tetapi dia mengingatkan kembali tentang iman yang mereka miliki. Mereka datang kepada Yesus bukan karena dirinya sendiri, tetapi orang yang datang kepada Yesus itu sebenarnya anugerah dari Bapa. Namun demikian, terhadap apa yang sudah menjadi pilihan banyak orang tersebut, Yesus tidak akan pernah memaksa. Dan berdasarkan apa yang sudah terjadi di mana banyak orang meninggalkan Yesus atau banyak orang memilih tidak mengikut Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Mengikut Dia bukan sebuah paksaan. Mengikut Dia itu adalah sebuah anugerah yang digerakkan oleh Roh yang akan membawa seseorang untuk tetap percaya dan menerima Yesus. Apa jawab mereka ketika Yesus kembali menegaskan? Apakah mereka juga tidak akan seperti orang banyak itu? Petrus sebagai salah satu murid Yesus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Iman sebagai karunia Allah yang membawa Petrus dan juga murid-murid yang lain untuk mengikut Yesus dan bahkan memegang erat-erat apa yang sudah menjadi pilihan mereka walaupun banyak orang meninggalkan Yesus. Petrus tetap memiliki iman yang kokoh mengikut Dia walaupun nanti ketika kita mengikuti perjalanan hidup Petrus, sekalipun sudah menyatakan untuk mengikut Yesus, ternyata dinamika iman itu akan selalu ada. Tetapi satu hal yang boleh kita lihat, dia tetap memilih untuk percaya dan mengikut Yesus. Dia tetap mengimani apa yang selama ini mereka dapatkan dari Yesus. Dan mereka tahu bahwa Yesus memang yang kudus dari Allah. Itu sebabnya meskipun banyak orang meninggalkan Yesus, tetapi Petrus dan murid-murid yang lain tetap memilih untuk mengikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup itu pilihan. Sebenarnya kita sudah memilih. Memilih untuk apa? Memilih untuk percaya dan menerima Yesus sehingga kita menyatakan diri menjadi pengikut Yesus. Dengan demikian, kalaupun ada yang menggoda, kalaupun ada yang menghadang kita, apapun itu bentuknya, biasanya persoalan-persoalan.
Dan ketika persoalan-persoalan itu muncul, disitulah dinamika iman akan sangat dapat dirasakan. Kadang kita mengatakan, saya percaya, saya beriman, saya sudah mengikut Dia. Tetapi ketika permasalahan muncul, kadangkala kita bergumul, mengapa saya harus mendapatkan masalah yang seperti ini? Mengikut Yesus itu pilihan, tetapi konsekuensi atas mengikut Yesus itu pun juga harus kita terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Yesus berarti kita yakin, kita tahu bahwa iman kepada Yesus bukan hanya sekedar tertuang dalam sebuah janji iman dalam ibadah ketika kita sidi atau baptis. Tetapi iman yang mau mengikut Yesus berarti iman yang harus terwujud dalam hidup dan kehidupan kita. Iman yang harus kita implementasikan di dalam hidup kita. Iman yang kokoh bukan hanya sekedar apapun yang terjadi saya mengikut Yesus. Tidak. Tetapi iman yang kokoh adalah meskipun berbagai macam kendala yang aku alami, tetapi aku tetap harus meneladani Yesus yang saya imani. Artinya iman yang kokoh itu berarti iman yang harus juga diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita masih berada dalam kondisi yang sangat sulit secara ekonomi dan berbagai macam hal. Mungkin kita mengatakan saya percaya. Tetapi apakah percaya kita, iman kita yang kokoh itu sudah kita wujud nyatakan dan kita implementasikan dalam hidup kita? Atau jangan-jangan selama ini kita cuek dan tidak peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan selama ini iman yang kita miliki tidak kita wujud nyatakan. Apakah itu bisa disebut sebagai iman yang kokoh? Ketidakpedulian kita, kecuekan kita itu sebenarnya menunjukkan berarti iman kita bukan iman yang kokoh. Ketidakramahan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mementingkan diri sendiri atau egois. Gereja aku aja belum bisa melakukan apa-apa, gimana saya mau menolong orang lain? Itu yang sering kali muncul. Egois itu. Benarkah Yesus mengajar seperti itu? Tidak pernah Yesus mengajar seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan, Tuhan kami tidak akan pernah pergi dan kami akan selalu mengikut Engkau. Ya buktikan. Jangan hanya kita nyatakan di dalam ungkapan atau kata-kata kita. Kita buktikan melalui tindakan kita. Ada banyak, saya tidak akan menggurui karena ya teladan Yesus masih sangat banyak bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk menyatakan iman yang kokoh bukan hanya dalam kata-kata kita tetapi juga dalam tindakan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan.
Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan sumber hidup kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan iman kokoh yang ada dalam diri kami sebagai pengikut-Mu harus kami wujud nyatakan dalam tindakan konkret. Di tengah situasi yang sangat sulit ini, ajarkan kami tidak egois. Di tengah situasi yang sangat sulit ini, ajarkan kami untuk terus meneladani Kristus. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mewujud nyatakan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai umat di tengah bangsa dan negara di mana masih harus berjuang melawan pandemi COVID. Ada begitu banyak orang yang terpapar, ada begitu banyak orang yang mengalami duka, ada begitu banyak orang yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Apapun dan siapapun itu, kami mohon berkat Tuhan, kekuatan penghiburan, dan juga hal-hal yang kami butuhkan, utamanya kesehatan, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami ini bersama Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Berkat-Mu tercurah atas mereka, agar mereka pun dapat melaksanakan apa yang harus dikerjakan sebagai tanggung jawab dalam kepemimpinan bangsa dan negara ini. Kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan yang dari Tuhan, Tuhan pun juga anugerahkan kepada mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi Jemaat Philadelphia. Tuhan memberkati kami semuanya, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan senantiasa kami harapkan. Bagi yang saat ini harus terus berjuang menjalani kehidupan yang tidak mudah, mulai dari anak-anak sampai dengan Adi Yoswo. Kami terus memohon berkat dan perlindungan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tangan Tuhan menjamah dengan penuh kasih, sehingga mereka mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu, Bapak Mariman, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Bainah Teguh Tri Raharjo, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Saudari Sarah, demikian juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan uluran tangan Tuhan mendapatkan kesehatan. Berkat-Mu senantiasa kami mohon. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Kami berharap Tuhan terus menolong kami, supaya dalam kami melaksanakan tanggung jawab kami
kami dapat melakukannya bersama dengan Tuhan. Pergumulan setiap keluarga, Tuhan pun juga memberkati apapun itu bentuknya. Kami berdoa untuk setiap keluarga Jemaat Philadelphia. Tuhan kiranya terus ada bersama dengan setiap keluarga, sehingga semuanya terus melihat Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Febri, Tuhan pun memberkati dia dan menolong dia, kesehatan, kekuatan, dan juga pengendalian diri. Bersama dengan keluarga, kiranya dia juga terus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya dia dapat menjalani hidupnya dalam ketenangan. Keluarga yang harus mendampingi Bapak Widodo dan Ibu, kakak-kakaknya, Tuhan memberkati mereka semuanya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap hal yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Apapun itu bentuknya, biarlah itu menjadi sarana berkat Tuhan nyata dalam hidup ini. Kami serahkan seluruh syafaat kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa ini kami serahkan kesempurnaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Persembahan
Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kami antarkan. Terima kasih Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan kepada kami semua, Tuhan telah menyertai kami, khususnya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sertai kami dan berkati kami dengan Roh Kudus Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan pada kami untuk kami mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Persembahan ini kami aturkan karena Tuhan telah memberkati kami dalam kehidupan kami setiap hari. Itu semua merupakan ucapan syukur dan sukacita kami karena Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan ini dan sucikan kiranya persembahan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dapat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, apabila ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan kami di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Apapun kondisi yang kita alami sekarang ini, mari kita senantiasa memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan senantiasa bersama dengan kita. Kita bersama-sama akan kembali ke dalam kehidupan real. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 3. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang senantiasa membimbing kita sehingga iman kita tetap teguh. Kita pujikan dengan bangkit berdiri, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak buta. Bapa ajar aku hidup, Allah juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan jangan kau biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selalu, karena Kaulah yang beban. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Mari kita melanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya.